Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Nurtondo Wijoyo selaku pemimpin TUE pada grup Tahsin 112 serta mahasiswa-mahasiswi semester 1 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nurleni dengan NIM 057061709 dengan prodi yang saya ambil Pendidikan Agama Islam. Saya dari UT Jakarta. Selamat datang di praktek sesi ke-6, di mana kita akan menyelami keindahan dan kedalaman panduan bacaan Gharib melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Bayangkan, setiap bacaan yang kita baca hari ini bukan hanya sekedar latihan, tetapi perjalanan spiritual untuk memperkaya jiwa kita, mempertajam bacaan tajwid kita, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bimbingan Bapak dosen yang bijak, sesi ini akan menjadi momen yang berharga karena kita dapat mengasah kemampuan kita sekaligus membangun karakter yang lebih kuat dan beriman. Insya Allah, mari kita mulai dengan hati yang khusyuk dan antusiasme yang membara karena setiap bacaan Al-Quran yang kita baca merupakan cahaya yang menerangi kegelapan. Kita akan mempraktekkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran secara bergantian dengan panduan yang jelas dan koreksi yang membangun. Kita akan membaca di halaman 10-15. Baik, saya akan membacakan surah pertama di buku latihan panduan Gharib. Surah Hud ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Seperti itulah pembacaan surah Hud ayat 41. Baik, lanjut di ayat yang kedua. Siapa yang di sini masih bingung dengan tanda di bawah ini? Tanda di bawah ini yaitu disebut dengan ismam. Ismam adalah memonyongkan kedua bibir di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bahwa kata manna di sini berasal dari kata manuna. Baik, maka saya akan praktekkan surah Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Seperti itulah pembacaan pada surah Yusuf ayat 11. Baik, pada latihan yang ketiga di surat Al-Kahfi ayat 1-2 ada hal yang menarik yaitu ada tanda saktah. Saktah ini perlu diketahui adalah tata cara membaca kalau kita ingin mewaqaf atau kita ingin melanjut. Jika kita sudah waqaf pada ayat yang pertama, maka sudah sempurna saktah tersebut. Tetapi kalau kita ingin
saktahnya atau memberhentikannya, maka ada caranya. Jadi kita menahan atau memberhentikan di huruf ja ini, lalu kita tahan selama 2 harkat tanpa memutuskan nafas. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama adalah mewakafkan, yang kedua adalah berhenti sejenak tanpa memutuskan nafas, kemudian dilanjut ke ayat berikutnya, seperti itu. Surah Al-Kahfi ayat 1-2. Saya akan membacakannya atau mempraktekannya dengan versi waqaf atau versi pertama. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Baiklah, seperti itulah pembacaan surah Al-Kahfi ayat 1-2. Baik, kita lanjut pada latihan keempat, surah Yasin ayat 52. Di sini masih ada tanda baca saktah, dan insya Allah karena memang napas saya nggak begitu panjang, jadi saya akan mewakafkan pada kata marqadina. Qalu ya wailana man ba'asana. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Lanjut di latihan ke-5, surah Al-Qiyamah ayat 27. Di sini ada tanda baca saktah lagi. Tapi karena ini posisinya di akhir, maka saya akan melanjutkan berhenti sejenak, menahan nafas selama 2 harkat, kemudian dilanjut ayat berikutnya. Wa qila man raq, wa qila man raq, seperti itu. Kemudian ada lagi, lanjut ke latihan ke-6, yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 14. Di sini ada tanda baca saktah lagi, dan posisinya ini sama. Jadi kita melanjutkan berhenti sejenak, kemudian menahan napas selama 2 harkat, melanjutkan ke ayat berikutnya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Latihan berikutnya di surah Fussilat ayat 44, merupakan surah ke-7 dalam latihan kita. Di sini ada tanda tahsil. Baik, saya akan memulainya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh
أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Baik, pada praktek ke-8 surah Al-Hujurat ayat 11. Di sini penegasan pada kata bi'sal ismu. Ya, maka saya akan mempraktekannya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Lanjut pada latihan ke-9 surah Al-Ahqaf ayat 4. Perhatikan pada cetakan Quran Indonesia. Di sini ada hukum bacaan ibdal. Ada 2 cara membaca bacaan ini. Baik, ini saya sudah print. Baik, ada 2 cara membacanya. Pada surat Al-Ahqaf ayat 4, jika kita ingin mewasolkan atau melanjutkan, maka hamzah wasol di sini tidak perlu dibaca. Contoh, fis samawati tuni. Tetapi bila mana kita mewakafkan pada huruf ta yang menjadi tak sukun, maka hamzahnya perlu kita berikan harokat kasroh. Kenapa kasroh? Karena melihat pada huruf ketiga. Di situ ada tak doma. Tak doma berbentuk tak yang jamak. Seperti itu. Ini adalah bacaan khusus. Ya, ini adalah bacaan khusus. Hamzah yang pertama kita berikan tanda kasroh, harokat kasroh. Kemudian hamzah sukunnya kita berikan ya mati. Supaya huruf hamzah yang kasroh ini bisa menjadi mad badal. Seperti itu. Itulah yang dinamakan ibdal, mengganti sehingga terjadi mad badal. Jadi huruf hamzah yang sukun ini kita ganti huruf ya. Karena vokal harokat kasroh itu bisa menjadi panjang apabila bertemu dengan huruf ya. Seperti itu. Qul ara'aytum ma
تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Pada latihan ke-10 surah Ar-Rum ayat 54, di sini ada penegasan pada kata do'fin, dan do'fan. Jadi bisa kita fathahkan pada kata do-nya, bisa didomahkan. Kemudian apabila muncul pertanyaan kenapa harus seperti itu, maka para ulama mengatakan ini merupakan Rasulullah sendiri yang mengajarkannya. Baik, saya akan mencontohkan pada tanda harokat fathah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Seperti itu. Jika kita ubah menjadi domah, maka akan berubah pembacaannya. Saya contohkan. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'd. Seperti itu. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 245 yang merupakan praktek kita yang ke-11. Di sini ada tanda sin kecil. Sin kecil ini bisa kita baca sin, bisa kita baca so. Saya akan mempraktekannya dengan pembacaan sin. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Pada kata wa yabsutu kita menggunakan huruf sin. Wa yabsutu. Saya akan membacakan surat Al-A'raf ayat 69 pada latihan ke-12. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a
بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Lanjut, pada latihan ke-13 surah At-Tur ayat 37, saya akan menggunakan dengan cara yang kedua, yaitu membunyikan dengan huruf so di sin kecilnya ini. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Seperti itu. Baik, saya akan membacakan surah Al-Ghasyiyah ayat 22 pada latihan kita yang ke-14. Lasta alaihim bimusaitir. Baik, pada latihan ke-15 surah Al-Baqarah ayat 16. Ulaika alladzina ishtarau dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Pada surah Al-Anbiya ayat 37, Khuliqal insanu min ajal Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Lanjut lagi di surah Al-Qiyamah ayat 30, dan di sini ada tanda nun kecil di bawahnya. Ini nanti kita akan baca ya. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Seperti itu. Lanjut lagi di surah Al-Baqarah ayat 16. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jika pada halaman 14 saya membaca di tanda ini, saya berhenti, maka di halaman 15-nya saya melanjutkan walaupun nggak begitu panjang nafasnya. Jadi mengingatkan bahwa tanda ini itu boleh diteruskan. Lanjut pada surah Al-Anbiya ayat 37. Khuliqal insanu min ajal Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Kemudian surah Al-Qiyamah ayat 30. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Kemudian surah Al-A'raf ayat 206. Di sini ada tanda seperti sajadah atau kubah. Ini kalau kita bertemu ini, maka kita dianjurkan untuk sujud. Jika kita tidak bisa, maka kita bertasbih sampai 3 kali. Nanti akan dijelaskan. Kemudian surah Al-A'raf ayat 206. Di sini ada tanda seperti sajadah atau kubah. Ini
Baik teman-teman, di ayat 206 pada surat Al-A'raf ada simbol seperti ini. Teman-teman pasti pernah menemukannya ya. Simbol ini merupakan ayat sajadah. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah. Ketika kita menemukan simbol ini, baik ketika kita sedang membaca Al-Quran atau dalam keadaan sholat, kita disunahkan untuk membaca sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan dengan bacaan tertentu, seperti sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau kalau kita dalam keadaan tidak memungkinkan untuk sujud tilawah, maka diperbolehkan membaca tasbih sebanyak 3 kali. Sebagai penambah pemahaman kita, apa yang dilakukan pada saat kita melaksanakan sholat kemudian menemukan ayat sajadah. Simak penjelasan Ustadz Lail Al-Fadli berikut ini. Apa sih yang harus kita lakuin saat baca ayat sajadah dalam sholat? Simak penjelasan Ustadz Laili Al-Fadli berikut ini. Jadi ketika kita berdiri membaca dalam sholat, maka kita bertakbir untuk sujud Allahu Akbar, kemudian berdiri. Maka setelah berdiri itu silahkan apabila ingin melanjutkan beberapa ayat lagi, atau kalau dia merupakan ayat yang terakhir dalam sebuah surah, maka boleh langsung jeda sedikit kemudian takbir untuk ruku. Jadi tidak perlu menambah surah, walaupun yang lebih baik boleh bagi kita menambah beberapa ayat sebelum melakukan ruku. Dan makmum pada saat imam melakukan sujud tilawah wajib hukumnya untuk mengikuti imam seluruhnya. Bagaimana kalau tidak tahu? Ya tentu saja dimaafkan. Tapi hendaknya bagi imam yang ingin membaca ayat sajdah di dalam sholatnya, hendaknya bagi mereka untuk mengabarkan terlebih dahulu pada makmum supaya makmum tidak kaget dan bisa memahami apa yang dilakukan imam. Demikian. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan praktek pada sesi kali ini. Dengan penuh berkah dan penuh semangat, kita telah menjelajahi ayat-ayat suci Al-Quran, mempertajam tajwid, memperdalam pemahaman, serta mendekatkan diri kepada Ilahi. Ini bukan hanya sekedar latihan, melainkan investasi yang membuahkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Profesor Muhammad Nurtondo Wijoyo atas kesabarannya dan dedikasinya untuk membangun generasi yang beriman dan berilmu. Anda adalah inspirasi bagi kami semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlimpah ganda kepada Bapak dosen dan semua peserta. Jadikan ilmu sebagai cahaya untuk menuju surga. Kata-kata hari ini, jadikan ilmu sebagai cahaya untuk menuju jalan surganya. Amin. Sekian dari saya, Nurleni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.